Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami Mujahidin Gospel Fikr yang selalu senantiasa siap sedia di jalan Allah membantahi seluruh syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam dari kufar penghujat laknatullah alaihim. Nah, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan agar kami di sini bergabung bersama menyisihkan waktunya di jam prime time ini untuk menyampaikan sepesan dua pesan kata kepada komunitas muslim terutama yang di YouTube maupun yang ada di TikTok dan platform manapun mengenai ukhuwah Islamiyah kita sekarang ini. Dengan kasus-kasus yang ada sekarang, fenomena-fenomena yang ada sekarang, maka perlulah pernyataan sikap dari kami semua, terutama dari para tetua-tetua kita di sini yang kita hormati. Salah satunya ada Opung Rambe, ada Gurunda, ada Uda Sondi, ada Bang Handi juga, dan juga tentunya seluruh asatid yang belum bisa aku ucapkan. Nah, aku di sini memoderasi sebagai pembuka saja dalam acara akbar kita ini, Ikhwani Fisabilillah. Tafadhol silahkan sambutan pertama dalam acara ini aku serahkan kepada Opung ya. Opung Rambe, Baik. tafadhol. Sebaiknya sebenarnya udah Sondi dulu, nanti baru saya sekaligus mengucapkan pernyataan ikrar bersama. Apakah demikian? Udah Sondi, silakan. Oh gitu. Ya. Sebentar. Ya udah, balik ke aku lagi ya, Pung. Kayak nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam para warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudaraku, umat muslim, para apologet, dan juga saudara-saudaraku menara siar Islam, dan tentunya teristimewa juga buat saudara-saudaraku muslim yang ada di LC. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melaksanakan pernyataan bersama atau dikatakan adalah membacakan ikrar kita bahwasanya kita umat muslim ini bersaudara, bahwasanya umat muslim ini, kita ini sakit satu adalah sakit semua. Inilah bentuk realita yang akan kita lakukan sehingga antara satu apologet dengan apologet lainnya, khususnya umat muslim, itu saling berhubungan, saling keterkaitan, saling membantu, dan tentunya juga adanya rasa persaudaraan. Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi, ini tentunya sebelum nanti kita minta kepada orang tua kita Opung Rambe untuk membacakan ikrar ini, nanti kita ikutin bersama-sama. Tentunya ini adalah acara puncak dari acara kita malam hari ini. Ya, sebelum kita ke sana tentu kita minta lah nanti beberapa pendapat-pendapat dari saudara-saudara kita yang hadir malam hari ini di Zoom ini. Ya, kalau itu kita atur, kita beri setiap yang ada di Zoom ini untuk bisa memberi pandangan bahwasanya umat muslim ini adalah bersatu, bersaudara, tidak bercerai-berai, dan ikrar ini akan kita kuatkan nantinya di akhir acara. Ya, kalau bisa satu orang, para ikhwan nanti, para uti nanti yang memberi durasi 1 menit lah. 1 menit untuk bisa menyampaikan itu. Ini saya mulai juga, saya bingung juga nih dari mana kita mulai terlebih dahulu ini. Kembalikan kepada aku udah kalau udah ini. Oke, jadi Aman. intinya seperti itu. Ya, nanti kita minta narasi-narasi narasi-narasi daripada yang ada di sini. Setidaknya satu orang itu durasinya 1 menit sehingga kita tidak memakan waktu. Oke, begitu. Tindak Kores, tafadhol. Siap, jazakallah khair untuk sambutan yang diberikan oleh Uda mewakili Opung Rambe dan juga terutama kita yang ada di sini, ikhwah. Nah, sebelum kita mulai kepada pernyataan-pernyataan sikap kita terhadap fenomena yang terjadi sekarang, alangkah lebih baiknya supaya afdol kita akan mulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zina Tahta yang kami cintai. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti biasa kalau kita ingin musyawarah ya, kita niatkan demi
niat nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillah. Nah, langsung kita awali dengan Fatihah saja biar lebih di situ ada Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan apa yang pertemuan ini ya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Oke. Langsung saya serahkan ke Kores, silakan. Siap. Syukron. Ustaz Tata, untuk doa pembukanya kita akan mulai untuk urutan pembicara dalam deklarasi pernyataan ini kita berikan kepada MVP kita di bulan ini, Akhina Julius. Ada Akhi Julius? My Bre? Belum masuk Gak ada Akhi kayaknya, Julius. Res. Belum masuk, Res. Ya? Belum masuk kayaknya. Oh. Oke, kalau begitu kita lanjut ke Unik Rifa. Ini aku bacain list ininya ya, list pembicara yang dikasih Ozi ya. Unik Rifa udah ada belum Unik? Unik belum juga ya? Lanjut belum. Oke. Ya, kalau begitu ini ada Akhi Bahsin. Lanjut. Oke. Mas Igel ada ya, Viral Indonesia. Tafadhol Mas Igel. Mas Igel, Viral Indonesia. Lanjut. Jangan buang Loh, waktu. tadi ada loh. Ada itu, tapi mungkin jauh dari perangkat. Oke. Akhi Yusuf, Akhi Bantri ada? Yusuf PI, Akhi Bantri? Ini udah pada dikontakin belum sama ini ya? Kawan-kawan ini. Yang ini. Bang Al. Belum ada juga, lanjut. Waduh. Ya oke, yang pertama ini udah pas banget berarti memang qadarullah mesti Gurunda sebagai pembuka. Tafadhol Gurunda kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya kemudian membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para guru yang saya hormati, dan juga netizen dimanapun berada, keberadaan kami pada malam hari ini berkumpul di sini itu adalah hal yang sangat kemudian menjadi satu fakta bukti nyata
bahwa keberadaan kami di dunia apologet itu tidak sedang bersenda gurau, tidak sedang main-main, tidak sedang kemudian hura-hura, melainkan meninggalkan semua aktivitas rutinitas keduniaan semata-mata untuk berikrar di hadapan Allah bahwa kami adalah bagian daripada agama ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, la yuqatilunakum jami'a illa fi qura muhassana, dan seterusnya. Ayat ini sangat panjang, sangat indah sahabat-sahabat. Diterangkan mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, kata Allah? Tidak. Mereka tidak bersatu. Hati mereka berpecah belah satu sama yang lain. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi izinkan saya, sahabat-sahabat, menyatakan sikap secara pribadi bahwasanya saya mengabdikan diri untuk agama ini. Ketika kemudian ada penyampaian saya salah dalam perjalanan saya menyampaikan Islam pada khalayak banyak, saya minta dan saya buka diri untuk ditegur. Ditegur dengan cara-cara yang islami, dinasihati dengan cara yang islami. Tapi mohon, camkan baik-baik, saya tidak akan pernah berhenti sebelum nyawa ini berpisah dari jasad ini untuk membela agama ini. Allah berpesan kepada saya melalui Al-Quran, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Itu adalah pesan yang harus saya pegang sampai saya masuk ke liang lahat. Oleh karena itulah kemudian saya tidak akan mundur, ya, apapun yang terjadi selama saya membela agama saya, siapapun di depan saya akan saya hadapi. Tapi tentu dengan cara-cara yang diajarkan oleh agama dan negara yang kita cintai. Saya Zulkifli M. Abbas dalam hal ini menyatakan sikap siap melakukan apapun selama tidak melanggar norma agama dan norma hukum-hukum negara, memperjuangkan agama dan tidak takut dengan ancaman apapun. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ikhwah giroh yang membangkitkan kita semua dalam membantai syubhat dan fitnah ini. Berikutnya waktu dan tempat aku persilahkan untuk Ali Musa. Nggak ada ya? Bang Juli sudah ada, Bang. Mungkin Masya Allah, didulukan cakep. karena Ini MVP kita, Tafadol. Pas ini, Qadarullah. Habis Gurunda, langsung Akhi Julius, MVP bulan ini. Silakan. Oke, ya assalamualaikum buat teman-teman semua. Ya di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya di sini kita ikrarkan ya bahwa kita yang namanya pendebat Muslim ya, saat kita masuk ke gelanggang ini kita sudah tahu ya bahwa resiko itu adalah nyawa. Kita tahu banyak orang yang tentu saja tidak mau melihat bahwa kita mengcounter kebenaran, ya kita meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah, kita mengajarkan sesuatu yang sebenarnya. Karena kita tahu di luar sana banyak sekali orang mencoba mengelabui saudara-saudara kita dengan cara tipu daya, dengan cara-cara yang tidak terpuji. Tentu saja yang kita lakukan dianggap sebagai ancaman. Tentu saja yang kita lakukan dianggap sebagai penghalang dari misi-misi mereka. Untuk itu, di sini kita ikrarkan ya, bahwa kami, para pendebat Muslim, dan juga para menara siar dan channel-channel YouTube Muslim lainnya, di sini kami satu hati, satu suara, satu badan, satu tubuh, ya, berjuang untuk mengcounter syubhat-syubhat dan fitnahan yang terus coba digaungkan oleh sekelompok tertentu. Jadi di sini kita memantapkan hati ya bahwa kita ini adalah satu dicolek artinya semua merasakan sakit. Satu sakit, yang lain juga akan sama. Ya, jadi di sini kita memantapkan hati bagi teman-teman ya, kalau kami ini solid, kami ini kuat, kami ini satu suara. Oke, mungkin dari saya itu saja. Silakan yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. MVP kita yang satu ini memang ya
Cakep. Kita lanjut saja langsung kepada Bang Ali belum ada ya? Kanda Yonatan Nandar, evangelis kami. Tafadhol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Anda. Ya, suara saya kedengar nggak? Ya, Mantap, ya, mantap. lanjut. Halo? Lanjut. Mantap. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para asatid, para guru, para senior, dan para apologet serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga lisannya serta tangannya untuk tidak mengganggu saudaranya. Dan tadi juga disampaikan bahwa seorang muslim dengan seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka ke yang lain pun, anggota tubuh yang lain pun akan Hilang suaranya. Nandar suaranya hilang. Waduh, Ya. terputus koneksinya. Nanti kita langsung lanjut aja Kanda ya. Kita ulang lagi. Udah sekarang. Tafadhol udaku. Wah, sinyal aku jelek. Aku ya, aku. Itu si Nandar masih ada tuh. Kanda Yonat. Kanda Yonat silahkan lanjut. Oke, kalau nggak ada saya ambil ya. Oke, Sip. makasih Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah dan juga para netizen yang berada di luar sana. Alhamdulillah kita bangga dengan mempunyai saudara-saudara kita apologet dan juga saudara-saudara kita yang mempunyai menara siar Islam yang khususnya semakin membuat kita mencintai agama Islam itu sendiri. Semua kita umat muslim ini tujuannya adalah berdakwah. Banyak cara berdakwah yang bisa dilakukan oleh setiap kita umat muslim ini. Ya, banyak caranya. Ibarat sebuah adonan kue, ya, berdakwah itu bisa saja melalui apologet, bisa ceramah, dan tergantung dari background ilmu kita masing-masing yang tujuannya itu adalah untuk menyuarakan agama Allah. Jadi berdakwah itu bukan hanya satu cara, banyak caranya. Itulah hebatnya umat muslim. Saling menutupi antara kekurangan satu dengan kekurangan yang lainnya. Sehingga dia menjadi satu kesatuan. Karena firman Allah juga mengatakan kita umat muslim ini adalah bersaudara. Sakit satu, sakit semuanya. Tidak memandang jarak dan waktu. Dimanapun dia berada selagi dia umat muslim, kita bersaudara. Ya. Artinya kalau ada umat muslim yang dizolimi oleh orang lain, yakin dan percayalah. Kita umat muslim yang ada di sini juga tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara kita itu disakiti. Ataupun dizolimi. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah. Allah mengatakan sesama muslim itu adalah bersaudara, saudaramu. Walaupun kita terlahir bukan dari rahim yang sama. Oleh karena itu ikrar malam hari ini luar biasa. Ya setidaknya kita tunjukkan kepada netizen kita. Dari berita-berita yang selama ini mengadu domba umat muslim dalam dunia perdebatan. Malam ini kita buktikan itu bahwasanya hal itu tidak akan pernah ada. Kami umat muslim ini bersatu. Jangan pernah sekali-kali menzolimi kami umat muslim ini. Khususnya kepada apologet dan menara-menara siar. Apalagi yang menciptakan fitnahan-fitnahan yang luar biasa terhadap agama kami dan terhadap saudara-saudara kami. Karena itu ini adalah perintah dari Tuhan kami bahwasanya kami itu bersaudara dimanapun saudara kami berada. Mungkin demikian buat saudaraku, mudah-mudahan dengan ikrar ini membuat kita semakin bersatu, semakin kita berjuang melalui dakwah-dakwah, tentunya melalui background ilmu yang kita punyai.
Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron kasiran Mas Kuro. Udah untuk ikrarnya. Next Akhina Al Ayubi ada? Oh nggak ada. Oke. Kita ke Ustadz Zina Sugi Kristologi. Tafadhol Ustadz Zina. Oh, dapat bagian juga saya. Oh iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin amma ba'd. Kepada Opung Rambe, Uda Sondi, Akhi Zuma dan rekan-rekan lain yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar diri ya bahwa musuh Islam, musuh iblis satu-satunya di dunia ini tinggal Islam. Ya. Musuh iblis satu-satunya di dunia ini saya tekankan hanya Islam. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan begitu? Karena hanya Islamlah agama yang tidak pernah kenal dengan namanya toleransi terhadap kemaksiatan. Islam tidak sedikit pun memberi kesempatan umatnya untuk berbuat maksiat. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu yang berkenaan dengan maksiat kita disuruh menjauhi. Mendekati saja nggak boleh. Wala taqrabul zina katanya. Jangan mendekati zina. Kemudian bagaimana ketika Allah melarang kita untuk minum minuman keras. Allah juga mengatakan di situ sesungguhnya minuman berjudi, minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah. Ya, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapatkan manfaat. Ya. Islam satu-satunya agama yang paling tidak toleransi dengan maksiat. Maka itu iblis sangat memusuhi Islam. Sedangkan di agama lain masih boleh cicip-cicip. Nah, kalau kita sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang mujahid, seorang pejuang agama Islam, maka setan iblis itu akan menjadikan kita sebagai musuhnya. Islam Masya Allah. Iblis itu tidak benci dengan orang yang beribadah. Tidak. Kenapa? Karena ketika kita ibadah, kita itu untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berani mendakwahkan agama Allah, mengajak manusia kepada jalan kebenaran, mengajak manusia kepada taat kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah hanya satu Tuhan, disitulah iblis berikrar, kamu musuhku. Iblis enggak peduli dengan orang ibadah, kamu ibadah untuk dirimu sendiri itu tidak ngefek kepada orang lain. Tetapi ketika kamu berdakwah, kamu adalah musuh iblis. Dan kita harus siap. Sebagai seorang pendakwah harus siap dimusuhi iblis dan antek-anteknya. Maka dari itu kita harus bersatu. Kita tidak boleh bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, iblis paling suka. Mereka bersatu iblis dan antek-anteknya bersatu untuk merongrong Islam. Ya, dengan berbagai macam cara. Maka dari itu kita tetap harus solid mempertahankan persatuan ini. Gitu loh. Iblis itu dakwahnya 24 jam. Berbagai macam media mereka gunakan. Ada televisi digunakan televisi, ada WA digunakan WA. Ya, ada Zoom digunakan Zoom, ada TikTok digunakan TikTok. Itulah cara iblis untuk mendakwahkan kesesatannya. Kita yang berdiri di dalam kebenaran tidak boleh kita kalah dengan iblis. Kita harus meningkatkan dakwah kita. Jangan asal ada kesempatan doang. Mari kita tingkatkan dakwah kita. Mereka istiqomah di dalam kemungkaran. Kita harus istiqomah di dalam kebenaran. Maka dari itu saudaraku sekalian, mari kita bersatu. Ya, satukan tekad mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengikrarkan itu, maka percayalah kamu akan dimusuhi. Apalagi Al-Quran mengatakan walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah senang dengan kamu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Jelas sekali Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Quran surah Ali Imran ayat 105.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT ya memerintahkan umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan menghindari sikap yang hanya akan membawa perpecahan. Selain itu Allah juga telah menyiapkan azab yang pedih bagi umat muslim yang tidak mau diajak bersatu. Innalillah, naudzubillah. Mari kita bersatu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz Sugi. Next, berikutnya ada Madam Yani. Madam Yani ada hadir? Oke, kalau Belum. oke. Kalau begitu Tafadol Dr. Husaima Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru-guruku, saudaraku, serta segenap kaum muslimin, muslimat yang ada di Zoom dan segenap netizen yang sama-sama saya hormati, saya banggakan. Sesungguhnya innamal muslimun ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Maka apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka damaikanlah dia. Jadi inilah yang perlu kita sikapi bersama, bahwa kita ini adalah saudara seiman. Ibarat saudara seiman itu ibarat satu tubuh. Kalau tubuh bagian kaki sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Itulah yang harus kita pegang. Bahwa dalam tubuh Islam, dalam tubuh umat Islam adalah satu. Kaki yang sakit, maka tangan ikut sakit, kepala ikut sakit. Maka perlunya ada satu kesatuan dan persatuan. Yang kedua adalah kita bisa memiliki potensi yang berbeda-beda, saudaraku. Potensi kita berbeda-beda, latar belakang ilmu kita berbeda-beda. Mari kita satukan potensi itu. Kita bisa nampak indah karena kita berwarna-warni laksana pelangi. Kalau itu mampu kita terapkan, kita tidak melihat dia mampu di bidang mana, dia mampu di bidang mana. Intinya, dia adalah saudara kita seiman. Kalau dia melakukan satu, mari kita melakukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tentu kita memperingatkan dengan cara yang hikmah. Kalau dia baik, mari kita topang. Di sini tempatnya saling menopang, saling mendukung, saling menutupi, dan saling melengkapi di antara kita semua. Saya paham, saudara-saudaraku, ada yang mahir di bidang A, laksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Disinilah perlunya akhlak kita sebagai umat Islam. Dengan kata-kata, dengan akhlak yang terpuji, itu mencerminkan siapa kita. Tetapi kita jangan diganggu. Diganggu itu ibaratnya tawon. Dimanapun harus dikejar. Pada saat kita diganggu, kita tidak melakukan apa-apa, maka prinsip tawon itu harus kita pakai. Bahwa Islam itu tidak akan pernah mengganggu orang, tidak pernah akan menggubris orang. Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk segenap alam. Tetapi jangan diganggu, kasihan. Pada kondisi dia sudah memperlihatkan akhlak yang bagus, pada saat dia berdakwah, pada saat dia mengajarkan suatu kebaikan, tetapi diganggu,
Tunggu, di situ perlu ada. Ya, kebetulan banyak penasihat hukum karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang dalam hal kebaikan. Demikian pula kalau ada hal-hal yang tidak benar, mari kita sama-sama melakukan suatu tindakan yang proporsional. Ini perlu proporsional sesuai dengan porsinya. Jangan melampaui batas. Ini penting. Jadi kita harus menyikapi sesuatu secara profesional, artinya terukur sesuai dengan tingkat keilmuan dan proporsional, sesuai tingkat masalah yang kita hadapi. Dengan berjamaah seperti ini, kita saling menutupi, kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sehingga komunikasi harus senantiasa terjamin. Komunikasi selalu terbangun. Sehingga bagaimana solusinya kalau begini? Bagaimana solusinya kalau begini? Jangan satu orang mengambil keputusan sendiri. Keputusan yang sifatnya sangat-sangat berbahaya atau sangat esensial, mari kita mengambil secara bersama-sama. Itu harapan kami, bahwa jangan ada mengambil keputusan tanpa melalui satu pertemuan seperti ini. Itu harapan kami, semoga ke depan persatuan dan kesatuan kita semakin kukuh, semakin kokoh, dan kebangkitan Islam kita bisa buktikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, Merdeka. merdeka. Nah, yang dinantikan sudah datang juga. Salah satu veteran ketika kita masih belum seukhuwah sekarang, zaman-zaman pemberontakan kepada tirani tritung-tritung penghujat, ketika mereka masih punya Zoom, kita masih belum. Akhi Bamtri, tafadol, yang kami Assalamualaikum rindukan. warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma dan yang lain. Ana hadir untuk mendengarkan. Ana kalau sama-sama guru ini sifatnya menyimak dan mendengarkan. Tapi nggak apa-apa Akhi Bamtri, kalau misalnya ada yang ingin dinyatakan untuk perkukuhan bahwa Muslim itu bersatu. Pernyataan sikap Adinda, tafadhal. Ya sebetulnya kita selama ini udah kuat kok Akhi. Gurunda Zuma selama ini udah kuat, tinggal diperkuatkan lagi itu. Selama ini udah kuat banget gitu. Iya. Dilanjut. Dilanjut. Iya nggak apa-apa. Itu yang sering nonton Bamtri Channel itu suaranya. Kalau udah ngaji merdunya, balapan sama Gurunda merdunya, Masya Allah. Oke, kalau begitu Akhi Bamtri, syukur kasih Mas Kuro udah menyisikan waktunya untuk bergabung dengan pengikraran sikap kita bersama. Kita akan lanjut berikutnya kepada Akhi Bams 2T. Mana orangnya? Ada enggak nih? Nggak ada. Oke, kalau begitu Opung Rambe ini ya, tertulis Opung Rambe, tafadhol Opung. Baik, terima kasih. Langsung sekaligus pernyataan sikap ya. Ya. Enggak, Pung, ya sikap terakhir nanti. Oh, enggak, ini beda-beda. Itu yang itu beda. Terakhir, Bung. Saya penutup kalau gitu, coba yang lain. Iya, iya. Ini masuk di list soalnya ini. Opung kalau penutup gitu aja nanti. Polres, Opung setelah penutup. Opung, Bang Handi Selebes. Abangku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh saudaraku debater Muslim, mari bersatu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lawan virus penyebar fitnah, berantas segala pemurtadan. Intinya di situ pernyataan sikap adalah selama nyawa masih di kandung badan, jangan halangi kami menegakkan kebenaran
apapun risikonya kami akan tanggung. Sampai membusuk pun di dalam penjara, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kami bersentuhan dengan hukum, kami akan sanggup menjalani itu semua. Dan apabila ada saudara kami yang disolimi dengan hukum, kami semua akan merasakan itu. Untuk itu, mari bersatu melawan seluruh kesoliman yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Allahu warahmatullahi Akbar, wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, next. Itu pernyataan sikap tegas ya, bagaimana nanti faktualnya berjalan jika terjadi apa-apa terhadap ukhuwah Islamiyah yang selalu siap membentengi syubhat dan fitnah dari tritung penghujat laknatullah alaihim. Berikutnya Akhi Mantep TV, tafadhol. Silakan Bang Mantep. Mana nih Bang Mantep TV ini? Gak ada ya? Oke. Kalau begitu Akhi Alwi, sang penunggang kuda, moderator kami yang paling tegas. Nggak ada juga? Oke. Akhi Yans M3. Tafadol. Bang Yan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guru-guru saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Yang pertama kita masuk saat ini adalah dengan giroh yang sama. Saya masuk ke dalam Zoom ini adalah dengan giroh yang sama, yaitu sakit hati karena sesuatu yang dihujat oleh kaum kafirun. Itulah kita. Saya, Bamtri, Bang Juma, Kores, Bang Handi, Pak Jul, Pak Sugi, semua adalah girohnya sama. Semua yang ada di sini. Kita seperti tubuh. Satu sakit, semua sakit. Tapi kita punya satu yang tidak pernah mereka punya. Yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan hal itu, kita harus bersatu. Jangan seperti buih di lautan. Yuk kita sakit, kita yang satu sakit, semua sakit. Itu yang kita harus rasa. Itu aja Bang Kores, Kelvin, dilanjut. Masya Allah, padat Akhian. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berikutnya itu Bang Bam udah ada itu. Bang Bam udah ada. Oke, Akhi Bam, tafadhol. Bam 2T. Akhi Bams. Ya. Silakan Bang. Dilanjutnya dulu Kores, yang baru masuk biar aja ngikutin dulu biar dia mereka paham. Dilanjut dulu. Oke. Nggak buang waktu kita, lanjut. Oke. Kita nyari berapa durasinya ini? Kores, Sejam. Kores. 7 menit lagi ya. 7 menit lagi satu orang lagi, berarti nanti tepat jam 9 kita menyatakan ikrar sikap. Oke. Jam 9 kita langsung ke opung ya, ikhwani fisabilillah. Next sedikit kita... saya Bang Kores, bisa Bang Kores? Siapa? Jenderal Bima. Bang Erwin saya. Oke. Ya, abis ini Akhi Erwin ya. Setelah Jenderal Bima aja kalau begitu. Jenderal Bima, tafadhol. Aduh, Uang T di mute. Pak Bima. Pak Bima, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru, para ustadz, para rekan-rekan sekalian, muslimin dan muslimat, serta para netizen. Perjuangan adalah
usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu yang dicapai. Oleh karenanya, modal utama bagi para pejuang dalam melaksanakan syiar agama Islam adalah kejujuran, keikhlasan, kebersamaan, kebenaran, dan keberanian dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sahabat seperjuangan, persaudaraan bukan hanya terjadi pada saat membutuhkan, melainkan setiap saat itulah persaudaraan yang sejati. Salah satu hal yang paling mahal dalam persaudaraan adalah merawat persaudaraan itu sendiri. Satukan hati, satukan pikiran untuk membentuk ikatan persaudaraan yang erat. Aliran darah kita satu, sehingga saat ada satu yang tersakiti, maka hati yang lain akan ikut terluka. Dengan landasan iman pada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita hidup, kita berjuang, dan kita nanti akan mati. Oleh karenanya perjuangan ini kita sandarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menyampaikan kebenaran isi ajarannya. Para guru, para rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan sampaikan satu pesan berkenaan dengan perjuangan Islam yang berkesinambungan tanpa lelah. Maka tetaplah menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir dari pemurtatan dan syiar agama Islam dalam menghadapi subhat-subhat dari orang-orang kafir dan munafik dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Demikian sekilas kata dari kami. Terima kasih. Tetap berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini 7 menit terakhir kita bagi dua ya. Pertama ada Moreh, yang terakhir Statata, baru kita ke Opung. Jadi mohon dipantau waktunya, berikan yang terpadat. Moreh Reski, tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, saya singkat saja ya. Sudah disampaikan tadi oleh senior-senior saya dan juga oleh para orang tua saya bahwa kita harus bersatu. Di saat kita bersatu, maka di saat itu musuh-musuh Islam pun akan mundur dari hadapan kita. Dan saya hanya memberi peringatan kepada musuh-musuh Islam bahwa di dalam ajaran Islam kita tidak kenal namanya istilah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi apa ajaran di dalam ajaran Islam? Yaitu yang saya kutip dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 190. Jadi saya hanya peringatan kepada musuh-musuh Islam, ketika kalian colek Islam, maka kalian akan hancur lebur oleh Islam. Karena kenapa?
Kita tidak pernah diajarkan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ketika kamu diperangi, ketika kamu diperangi, habisi orang itu juga. Sekali lagi saya hanya katakan, mari kita bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Citahta, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang ayat yang dibacakan oleh Gurunda Juma, karena ayat itu sangat luar biasa, yang mana inti dari ayat itu adalah ada 3 poin. Yang pertama, anjuran dari Allah agar kita bersatu. Yang kedua, larangan dari Allah agar kita jangan sampai bercerai-berai. Dan yang ketiga dalam ayat itu adalah kita disuruh mengingat hancurnya umat Islam karena perpecahan. Ini saya bacakan ulang yang tadi dibacakan Gurunda Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Walkuru ni'matallahi alaikum ir kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, di situ poinnya pertama, kita diperintahkan agar supaya bersatu. Karena persatuan adalah inti keberlangsungan hidup di muka bumi. Karenanya Allah memerintahkan agar manusia bersatu. Tetapi tidak ada persatuan yang kokoh kecuali dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Selain tali Allah, pasti tali setan dan hawa nafsu. Maka segala bentuk perkumpulan yang tidak berpegang pada tali agama Allah adalah perkumpulan jahiliyah yang penuh permusuhan. Dari saking pentingnya hakikat persatuan di atas tali agama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya mempertegas kembali dengan firman-Nya, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai atau berpecah. Sebab hancurnya sebuah persatuan yang pernah ditegakkan adalah karena perpecahan. Di sini Allah mengingatkan agar umat Islam jangan hanya sibuk menggalang persatuan, tetapi di saat yang sama juga berusaha menjauhi perpecahan. Kenapa? Sebab ternyata dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak organisasi-organisasi umat Islam yang hanya sibuk mengajak persatuan dalam organisasinya, tetapi di saat yang sama menggalang perpecahan dengan organisasi yang lain. Ini suatu kenyataan yang naif. Sampai kapan kita akan terus sibuk bertengkar antar kita sendiri? Sementara orang-orang yang memusuhi Islam bersatu untuk menghancurkan umat Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba' illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, apa perintahnya? Saling melindungi. Niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Nah, yang ketiga, kita diperintah untuk mengingat. Yang mana di ayat itu, lalu Allah berfirman, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ini menunjukkan bahwa semangat bersatu mentaati Allah harus tercermin dalam ikatan ukhuwah yang indah. Sebab persatuan tanpa ukhuwah pasti akan terus digerogoti permusuhan-permusuhan internal yang tidak pernah selesai. Ya, perhatikan dalam ayat ini. Allah mengingatkan akan nikmat yang mereka rasakan setelah bersatu dalam ketaatan kepadanya. Di mana mereka dahulu saling membunuh dan bermusuhan hanya karena membela kelompoknya masing-masing. Sejarah merekam bahwa antara suku Aus dan Khazraj
sebelum datangnya Islam terjadi peperangan yang berkepanjangan. Dalam diri mereka menyala kebencian. Nah, lalu orang-orang Yahudi yang ada di sana memanfaatkan roh permusuhan ini untuk kepentingan yang mereka inginkan. Tetapi setelah mereka bersatu dalam ikatan iman dan Islam yang kokoh, mereka benar-benar bersaudara. Bahkan persaudaraan itu lebih indah dari persaudaraan dalam ikatan darah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga zaman itu Islam kuat. Karena udah dengan 3 inti tadi itu, dengan ayat tadi itu ya. Apa? Kita dianjurkan umat Islam bersatu. 2, jangan sampai cerai-berai. 3, ketika kita disuruh mengingat bagaimana hancurnya umat Islam, yaitu karena bercerai-berai. Itu ya. Mungkin itu saja. Silakan Bang Kores. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syukur Ustaz Atta untuk penjelasannya. Semoga ini menjadi tamparan bagi kita agar tetap memperkencang barisan. Oke, kita sekarang masuk ke sesi ikrar. Opung, Afwan ini tadi udah ngechat untuk memberikan penjelasan sedikit tentang apa tupoksi ikrarnya gimana. Tafadhol, udah silakan. Oke, makasih Dinda Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf para gurunda semua. Insya Allah sebentar lagi kita akan membaca ikrar, di mana ikrar ini nanti kita akan dibimbing oleh orang tua kita, Opung Rambe, Ketua Umum Peradin Persatuan Poka Indonesia. Nanti Opung Rambe membacakan bait demi bait, kita akan mengikuti bait demi bait yang akan dibacakan Opung Rambe. Oleh karena itu kita harapkan, alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa, saya merinding ini ada 68 para apologet kita, menara siar kita hadir bersama-sama malam hari ini di Zoom ini. Nah, kita harapkan nanti seluruh dari Ikhwan dan Ikhwan Villa untuk open mic gitu loh. Open mic nanti akan kita ikuti apa yang disampaikan Opung Rambe bait demi bait seperti kayak membacakan Pancasila itu. Mohon maaf sekali lagi ini bukan menggurui karena ini memang udah kesepakatan kita di saat Opung untuk membacakan ikrar, saya harapkan para gurunda semua untuk open mic kita baca bait demi bait apa yang disampaikan Opung. Mungkin demikian Dinda Kores. Lanjut, Opung. Baik. Oke, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menyatakan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan ikrar bersama. Pernyataan ikrar bersama. Kami Coba ini Muslim Indonesia. Kami para debater Indonesia. Dengan ini berikrar bersama bahwa Dengan ini ikrar bersama bahwa Satu. Kami selalu bersama di dalam memperjuangkan. Kami selalu bersama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. 2. Kami bahu-membahu apabila ada di antara debater. Kami bahu-membahu apabila ada di antara debater. Debater Muslim menghadapi permasalahan. Debater Muslim menghadapi permasalahan. Permasalahan langsung maupun tidak langsung. Permasalahan langsung maupun tidak langsung. 3. Kami para debater Muslim. Selalu dan senantiasa memberikan edukasi. Selalu dan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia khususnya
kepada masyarakat Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya dan di dunia pada umumnya dalam menghargai perbedaan yang ada. Dalam menghargai perbedaan yang ada. Empat. Kami para debater Muslim Kami para debater Muslim untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menyelesaikan suatu masalah mengutamakan secara tabayun secara tabayun dan maupun secara hukum. secara hukum. Demikianlah pernyataan ikrar bersama ini. Demikianlah pernyataan ikrar bersama ini Disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. selalu menyertai kita semua. Amin ya Lalu alamin. menyertai kita semua. menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya lanjutkan kepada seluruh debater, terkhusus kepada Burunda, orang tua yang ada Dedi di coba sini. dianu Det, suaranya Det. Sebanyak 69 partisipan hadir. Saya sangat bangga, jujur, dalam usia saya sedemikian, memang ini cita-cita mulai dari kecil dakwah, karena juga orang tua selalu menyarankan kepada kita semuanya. Dengan pernyataan ikrar pada malam hari ini, tidak hanya sekedar ikrar, saya Advokat Ropa Unrambe, Ketua Umum Pradin Perkumpulan Advokat Indonesia, siap menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan kerahkan sebanyak 3.000 advokat anggota saya seluruh Indonesia, dimanapun berada. Kita siap dalam hal memperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Oleh karena itu Rasulullah. kepada seluruh debater saya dambakan, saya harapkan tidak hanya sekedar ikrar ucapan, tapi mari kita berbuat paling terbaik, amar ma'ruf nahi munkar, mempertahankan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini kepada jalan yang diridhoinya sesuai dengan perintah suruhannya. Fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya tadi telah terlebih dahulu Burunda kita menyampaikan semua pesan, menyampaikan nasihat, petunjuk dan sebagainya. Mari kita resapin, mari kita maknai pada malam hari yang mulia, malam Jumat yang mulia. Benar-benar panggilan nurani, panggilan darah mengalir syahadatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sikap juang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar benar-benar tidak hanya sekedar ucapan. Perlu Burunda sekalian, netizen yang hadir, ini pernah saya lakukan 25 tahun yang lalu, berdiri awalnya salah satu ormas. Kembali rupanya di penghujung usiaku ini harus ingin mengabdi kepada agama Allah. Insya Allah siap untuk itu tanpa ada lagi halangan bagi saudara-saudara seiman, seperjuangan. Saya harapkan dengan adanya pernyataan ikrar malam ini, agar komunikasi antar sesama, jangan yang sudah terjadi baru teriak. Kalau perlu, kapan saja, di mana saja, komunikasi kita bangun terus. Kita bisa berbuat paling terbaik dan menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan.
Saya ulangi, saya tekankan, tidak hanya membela yang benar terhadap anggota, bila perlu yang salah pun kita harus bela, karena sifat manusia ada hilaf, ada lupa dan sebagainya. Nah, para ikhwan pila netizen dan gurunda saya yang ada dalam netizen ini sebanyak 70 sudah netizen. Barakallah, luar biasa. Semoga pengalaman, pengetahuan yang sudah berjalan bertahun-tahun ini ke depan, kita semakin kokoh, baik, ukhuwah Islamiyah tetap kita terus jalin, tidak terjadi putus-putus, sehingga tujuan dari dakwah kita dapat diterima semua pihak. Bukan hanya Islam, tapi bila perlu non-Islam pun dakwah kita harus mereka terima. Seperti yang kita sudah lakukan. Saya aktif sudah 1 tahun lebih di Zoom ini melalui GCC. Rasanya semua memuji. Non-Muslim lebih banyak memberikan positif. Saya ulangi sekali lagi, non-Muslim yang berhubungan dengan saya, termasuk anggota-anggota saya, Advokat Pradin memberikan ucapan, memberikan salam bahwa dakwah yang disampaikan melalui Zoom, debater YouTuber kita objektif. Padahal yang bersangkutan juga statusnya di agamanya juga sebagai pemuka, tapi mendapat pujian. Ini yang saya banggakan, malam hari ini terpanggil hati nurani, yang betul kita harus berjuang di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya, saya ulangi sekali lagi kepada seluruh debater-debater kita, jangan lagi tercerai-berai. Buatkan satu komunitas dengan lengkap. Kita tingkatkan semua kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi penghalang, ada yang juga tersakiti, ada yang disakiti, dan sebagainya. Gurunda Jumah yang saya banggakan, karena engkau saya ikut kembali ke dunia maya. Andaikan engkau tiada di dunia maya, aku pun tidak akan mungkin ada seperti ini, Guru Jumah. 2 kali kita bertemu, hatiku luar biasa bangganya di muka bumi ini. Aku ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur para gurunda saya, khususnya Gurunda Jumah. Amin. Panjangkan umurku biar aku bisa bersama dengan mereka itu menegakkan agamamu, ya Allah. Amin, amin. Amin, 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 ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian dari saya, memberikan ucapan tadi, menuntun ikrar yang kita bacakan. Saya harapkan sekali lagi, tolong kita tidak hanya sekedar ikrar ucapan, tapi kita maknai dan kita amalkan. Dari kita untuk kita demi Allah. Saya kira saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Masya Bang. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah selalu menjaga dan memudahkan segala urusan yang opung kita sayangi lakukan, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, demikian ikhwah pembacaan Amin, amin, ikrar ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. yang membuat kita dalam satu frekuensi, dalam satu visi dan misi jihad fisabilillah lillahi ta'ala. Ada satu yang tersusik, maka semua akan turun. Nilai ikrar kita bersama, semoga Allah memudahkan ketika ikrar ini diuji. Amin, amin, Allahumma amin. Berikutnya kita akan memberikan waktu, karena ini yang ada yang udah datang juga ikhwah, tamu dari perwakilan Mu'alaf Center Indonesia, Akhi Ari Wibisono. Tafadol Akhina Ari. Oh ya, kami juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu mujahid Allah, yaitu Ko Stephen Indra Wibowo. Sungguh kehilangan yang besar bagi kaum muslimin karena kontribusi beliau terhadap umat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala amal ibadahnya
dan diberikan tempat terbaik di Jannatul Firdaus. Amin amin Amin, Allahumma ya amin. Rabbal Amin. A'udzu Amin. billahi Masya minasyaitonir Allah. rajim. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudaraku, Amin amin. guru-guruku, senior-seniorku yang saya cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sangat terharu sekali karena sebuah ini ya, sebuah persatuan yang luar biasa ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu selalu berteguh hati bersama Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan terpisahkan ya. Dan sesungguhnya masa demi masa itu akan ada suatu kaum yang membenarkan dan meluruskan kebenaran yang sejati. Ya, kita akan selalu saling merangkul ya, dengan yang pastinya ini dengan kelembutan hati, dengan akal sehat yang tidak menyalahi logika. Percayalah saudaraku, rasa persatuan kita ini nggak akan tergoyahkan. Ini sama seperti saat kita sujud bersama ya. Dan insya Allah, di mana nanti kita akan saling menolong satu sama lain, di mana pada hari itu semua orang memikirkan dirinya sendiri. Ya ingat ya itu pada hari itu ya. Dan kita nih akan selalu menunggu keadilan. Nanti pada saat persidangan besar. Saudara-saudaraku, sampai jumpa nanti pada saat di mana hari akan terbuka kebenaran dengan seluas-luasnya. Ya nanti juga kita akan jumpa kembali ya saudara-saudaraku ya. Pada hari di mana kita bertemu di telaga Rasulullah. Dan di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian dari saya. Saya berterima kasih sekali. Terima kasih banyak. Sudah bersama-sama ya, berjuang dalam menegakkan agama Allah. Dan saling memperjuangkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan sebenar-benarnya. Ya, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores itu ada siapa Akhi Tasik Ngaji yang belum pernah berbicara di antara kita semua. Masya Allah. Ya, ikhwah, ini untuk yang mengikuti channelnya dan juga TikToknya Tasik Ngaji, Mubalik yang juga berikhtiar dalam membantai syubhat dan fitnah dari Tritung Penghujat, tapi datang dari kalangan santri, Masya Allah. Ini Al Mukarrom Tasik Ngaji, tafadhol waktunya. Jazakallahu khair sudah singgah ke pendopo ini. Tafadhol. Dibuka mute-nya Akhi Tasik Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Saya bisa silaturahmi dengan mujahid-mujahidah di room ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dan teguhkan kita dalam iman dan Islam. Saya mengutip hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Faqala Nabi la yabruha hadha ad-dinu qa'ima yuqatilu alaihi isabatun minal muslimin hatta taqumas sa'ah. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu riwayat yang sangat indah. Kata Nabi, agama ini akan tetap tegak karena ada sekelompok orang dari kaum muslimin yang akan berperang membelanya sampai hari kiamat. Nah, semoga kita semua tergolong dan termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi SAW ini, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi mujahid, mujahidah yang selalu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan Amin, kita ya tentunya Allah. ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan semoga kita selalu dan senantiasa untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam takwa dan kebenaran. Amin ya Allah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal Mungkin alamin. itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi kami dan sebuah peneduhan juga penambah
api semangat kami untuk membantai syubhat dan fitnah, karena Tasik Ngaji juga merupakan akhirnya Tasik Ngaji juga merupakan dari kalangan santri ya. Jadi bisa memberikan langsung defense penyambung dari ulama-ulama terdahulu. Jadi bantahannya tuh langsung dari ulama, ikhwah. Nggak melulu mantik. Aku kan mantik mulu gitu. Bosan juga dan kurang dapat Islamnya gitu. Nah ini alhamdulillah, semoga selalu istiqomah untuk membantai syubhat dan fitnah akhirnya Tasik Ngaji dan menemani kami. Amin. Allahumma amin. Next, berikutnya ada, kita kembali ke ini atau ada Bang Aryasto nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu kita ini aja, kita urut aja dari yang belum. Tafadhol Ikhwan Fisabilillah, silahkan resen. Untuk yang belum silahkan. Tadi Akhi Erwin ada ya? Tafadhol Akhi. Sesuai urutan aja, Kores. Urutan apa? Urutan ini. Iya. Kalau gitu Uktilona Ana kalau gitu. Uktilona Ana? Ya, Josel juga bisa, silakan. Iya, abis Uktilona Ana. Ya, Ukti Josel siap-siap ya. Tuh, Opung udah minta. Fadl. Oke. Ya. Syukran Akhi Kores, moderator. Kecil terbaik. suaranya. Oh, kecil suaranya? Halo? Enggak lah. Bagus. Ya, lanjut. Kedengeran. Halo? Ya, lanjut. Bagus. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru kudus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, Masya Allah, sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya pribadi yang paling bodoh di antara yang lain di forum ini, dapat berada di forum yang terhormat ini. Kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran, yang serta kepada saudara Muslim lah yang mendorong kita berkumpul di forum terhormat ini. Bismillah, dengan ini saya turut menyuarakan bahwa kami, para debater Muslim sejatinya bersaudara, bersatu dalam satu kesatuan yang kokoh tapi lembut, dan kami tidak akan membiarkan saudara seperjuangan kami berjalan sendirian. Kami akan selalu bergandengan dan selalu siap memperjuangkan agama ini dan membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Itu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ya, apa suaranya lembut tapi kerasa kerasnya ya. Keren Uktilona. Ini Afwan, ada Padani juga udah resen. Kemudian tadi Bang Umar juga udah kita panggil. Jadi nanti urutannya Bang Umar, Padani, lalu Ukti Josel ya. Begitu. Jadi seperti saf sholat. Coba duluan. Tafadhol. Abangku Umar. Mualaf paling garang ini. Ya, assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi saya mendukung penuh nih ikrar yang di sini, saya dukung penuh. Jadi saya juga mengapresiasi positif ya terkait dengan ikrar yang dibentuk agar mereka tahu ya, di luaran sana tahu bahwa umat Islam itu selalu bersatu ya. Selalu bersatu baik di dalam susah, duka, seneng, gembira. Jadi kita tetap bersatu ya. Artinya nggak ada yang namanya saling jalan sendiri, nggak ada ya. Jadi kita mau menunjukkan bahwa Islam itu bersatu. Nah, jadi saya mendukung penuh narasi yang dibuat sama senior-senior saya ya, khususnya buat Gurunda Juma, ada Bang Jul, pokoknya senior-senior yang di sini ya saya dukung penuh. Oke, dari saya itu aja, Bang Kores, lanjut lagi. Masya Allah, siap, Abang Umar Al-Fariski, singa dari Surabaya. Oke, berikutnya seperti yang dijanjikan Pak Dani Mujahid yang selalu senantiasa ngacak-ngacak kandang keritung. Ini panutan aku nih. Tafadhol Pak Daniku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah unistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Shallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja saya sampaikan sikap ya kita sebagai umat Islam. Hidup adalah perjuangan. Sekali lagi, hidup adalah perjuangan. Umat Islam memiliki jiwa pejuang, bukan jiwa pecundang. Sekali lagi, umat Islam memiliki mental, jiwa pejuang, bukan jiwa dan mental pecundang. Maka tujuan kita sebagai umat Islam adalah menumbuhkan kesadaran kaum muslimin secara khas, secara khusus, dan secara secara umum, yaitu secara manusia, secara universal. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran memiliki dua fungsi, untuk umum dan untuk khusus, untuk hidayahnya. Maka di dalam menyikapi fenomena dewasa ini di media sosial, maka yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikatakan atau yang difirmankan atau yang diwahyukan Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, sesungguhnya pada hakikatnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, dan damaikanlah saudaramu itu apabila terjadi perbedaan pandangan. Wattaqullah, dan bertakwalah hanya semata kepada Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan dari ayat tersebut, Rasulullah juga menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, bu'istu, diutus oleh Allah, liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia, perilaku manusia. Bukan perilaku umat Islam saja, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi disifatkan kepada atau umum atau universal, kepada manusia. Itu yang harus kita sadari juga. Kita berjuang untuk secara umum, secara universal, untuk manusia, untuk menyampaikan bagaimana kita berperilaku. Itu yang kedua. Kemudian juga yang perlu kita sikapi pada dewasa ini, atau langsung saja pernyataan sikap saya, bahwasanya pernyataan sikap kita sebagai manusia, sebagai umat Islam khususnya, satu yang saya harus kita tancapkan di dalam hati kita, pernyataan sikap saya pribadi, yaitu tidak boleh menyerang kepada mujahid Islam. Haram hukumnya. Haram menyerang mujahid Islam. Apa dasarnya? Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, yang di dalam hadis Tirmidzi dan Sunan Ahmad, yang dalam artinya
Siapa yang mempertahankan kehormatannya saudaranya yang Islam, yang akan dicemarkan oleh orang-orang yang notabene non-Islam, maka kata Rasulullah, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari kiamat. Kemudian di hadis lain, Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rasulullah, Allah mengharamkan darah umat Islam, harta orang Islam, dan kehormatan orang Islam. Haram bagi kita sebagai umat Islam. Kehormatnya haram. Jangan kita celah kehormatan umat Islam selama dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Haram hukumnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak hadis yang lain. Barangkali itu aja barangkali dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih ilmunya Pak Dhani. Haram menyerang mujahid, ikhwah, haram itu ya. Jadi jangan sesama mujahid menyerang karena haramnya double itu. Oke, berikutnya ini Afwan Bang Suret ya. Nanti kita ya. Sebentar, Bang Kores. Ini tadi sudah kesepakatan kita, waktunya Bang Kores tolong dilihat sudah melebihi yang apa kita sepakati. Mohon diperhatikan. Oh gitu. Oke kalau begitu. Afwan ya, Ikhwan Fisabilillah, nanti ini akan berkelanjutan. Jadi stay tune aja. Maksudnya berkelanjutan tiap bulan ada. Penutupannya aku kasih ke Gurunda kalau begitu. Tafadhol Gurundaku. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Bang Kores. Ya, mana tahu masih ada yang lain, Dek. Iya. Aristo ada, Aristo. Aristo juga, Dek. Bang Ariesto ada. Ya. Bang Ariesto, assalamualaikum. Josel Kores dari tadi, kasihan Josel. Iya, Josel juga, Bu. Ya udah, ini dua terakhir ya, Ikhwan Fisabilillah, Afwan, kami tahu semangatnya, tapi waktu juga yang menentukan. Jadi hanya dua aja, nanti penutupan kita kembalikan ke Gurunda. Tafadhol Ukhti Josel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di sini. Dan ini adalah salah satu hal yang membuat saya meneteskan air mata. Sangat luar biasa perjuangan saudara-saudara Muslim saya ternyata. Ya Allah, ini adalah guru-guru saya yang sangat luar biasa. Dan semoga persatuan kita ini senantiasa terbentuk dan kita saling mendukung. Dan saudara Muslim saya yang di sini, guru-guru saya yang di sini, semuanya sangat luar biasa di baris terdepan, garda depan sebagai benteng untuk melindungi kita yang masih lemah ilmunya ini, dan terutama kita para mujahidah ya, kita yang perempuan ini dalam perjuangan ini sangat-sangat berat sekali. Banyak sekali intimidasi yang kita dapat ya, masuk saya, Utilona Ana, mungkin Unirifa dan Umi Dini ya, karena memang tidak banyak ya mujahidah ya. Nah, di sini saya berharap semuanya bisa tetap saling mendukung dan jangan sampai tercerai-berai ataupun ada kemunafikan di dalam perjuangan kita. Masya Allah, kita ini berjuang ya selalu bersama-sama. I love you all. Jadi apa? Karena ketika saudara saya sakit, saya merasakan sakit juga, dan jangan sampai ketika saudara kita ada yang keliru kita bahas di room publik. Seandainya bisa beritahu secara internal, dan saya sangat kagum sekali dengan perjuangan saudara-saudara Muslim saya, guru-guru saya yang berada di garda terdepan. Dan ketika saya salah ataupun mungkin saudara yang lain salah, nasihati saya, nasihati kita semua yang salah secara baik dan secara bagus. Dan saya sangat salut juga dengan perjuangan Pak Dhani, dan Masya Allah sangat luar biasa. Dan tetapi saya berharap untuk Pak Dhani menarik diri untuk masuk di room kafir. Karena itu mungkin lebih baik kita sama-sama berjuang di room Muslim. Sangat banyak yang terbuka untuk Pak Dhani, dan semoga ini Pak Dhani bisa didengarkan. Dan karena ketika Pak Dhani disakiti, kita semua sakit. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh mereka karena kecerobohan kita. Dan termasuk saya, ketika saya keliru, ingatkan saya, tegur saya, dan
saya sangat bangga dengan semuanya. I love you dan silahkan untuk yang lain. Terima Masya kasih. Allah. Ini apa? Bang Suret dapat jatah ngomong nggak nih? Bang Suret kasih udah resen dari tadi soalnya. Tadi kok. Ini aduh kalau gitu nanti semua kalau kayak gitu. Sedikit Aku aja mau saya nggak tegas. banyak-banyak. Aku mau Enggak tegas. satu sekali lagi lah, biar nggak kecewa. Nggak mau. Banyak-banyak. Saya Ya soalnya udahlah. Sok, Bang saya Suret, juga apa tuh? ini mewakili Adit nih. Adit nggak bisa masuk. Ya. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi ya, dan saya tunggu-tunggu sih, soalnya kan dari peristiwa kemarin ini, aduh saya sedih juga sih, ya banyak yang berkenaan dengan saya juga kan begitu. Jadi sahabat sekalian, bersatu itu wajib, itu bersatu itu wajib umat Islam itu, ya hukumnya wajib, ya bersatu umat Islam itu hukumnya wajib, dan berpecah belah itu hukumnya haram. Maka sebagai kuncinya ya, sebagai kuncinya untuk persatuan itu yang saya pahami ya, bisa menghargai orang lain ya, bisa menghargai orang lain dan berendah hatilah sesama muslim ya. Apa artinya kalau kita itu mau bersatu tetapi kita nggak bisa berendah hati sama sesama muslim, malah kita merasa angkuh. Soalnya keangkuhan itu yang justru terjadinya banyak keles. Maka ya insya Allah seperti juga Mbak Josel, saya ini manusia penuh kekurangan. Kalau sumpamanya nanti ada sesuatu yang salah ketika saya debat ataupun apa di publik ini, silahkan nasihati saya. Kalaupun dengan kasar sekalipun akan saya terima. Ya, saya nggak akan mau membantah kalau kalian mau nasihati saya ya. Nah, walaupun kasar saya sampaikan, maka saya akan terima. Nah, dan insya Allah kalau ada teman-teman yang agak menyimpang, insya Allah akan dengan cara yang terbaik saya menasihatinya, karena itu juga kewajiban untuk menasihati. Ya. Allahu Akbar. Allah itu aja yang saya sampaikan. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Beautiful ya, Bang Suret, beautiful. Oke, Bang Ariesto, tafadhol. Mana Bang Ariesto tadi ada? Udah lanjut Uni Rini. Udah langsung kores ke Gurunda Zuma. Ada tuh Kimit Ariesto. Kimit tadi. Halo, suara saya kedengeran? Masya Allah, gas. Bang Ariestoku. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi saya secara mendadak ditelepon oleh Kanda Zul untuk ikut gabung. Rupanya ada perbincangan yang sangat luar biasa ya. Ya Allah. Ya, jadi kalau seorang Aristo itu sudah tidak perlu diragukan lagi soal kredibilitas persatuan dalam ukhuwah Islamiyah ya. Saya tambahkan sedikit sebab memang saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bang Suret ya, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, waman ahya sunnati faqad habbani waman abbani kana ma'ifil jannah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk senantiasa bersatu ya, berjamaah, tidak bercerai-berai. Nah, wujud dari sunnatullah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita bersatu, berjamaah ya. Nah, saya kira ini sangat penting ya. Kemudian terkait permasalahan kita ada kadang-kadang saudara-saudara kita gabung di channel-channel Kristen. Kalau saya secara pribadi menilai setiap kita itu punya ciri dan punya cara berjuang dalam agama ini. Tetapi kalau kemudian ada sesuatu hal yang harus dipatuhi dalam berjamaah, maka saya sangat mendukung ya. Sebab saya juga melihat ketika kita gabung di channel-channel Kristen, itu tidak ada faedahnya buat mereka dan buat publik ya. 1 dilawan 10 ya. Kalaupun sekali-sekali kita masuk ya,
itu mungkin jangan terus-terusan lah ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kandazul boleh, tapi sekali-sekali saja gitu kan, jangan terus-terusan ya. Nah kemudian saya sepakat untuk kita selalu mendukung ya dan selalu erat dalam persahabatan ukhuwah Islamiyah ya. Kita satukan tekad, kita hadir di media sosial untuk menjawab dan menghalau segala fitnahan terhadap Islam ya. Bagi saya hidup dengan Islam, saya mati dengan Islam, dan saya akan terus bersatu dalam agama Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Kita langsung berikan saja kepada Gurunda. Gurunda silahkan karena waktu juga yang sudah menentukan. Sebentar. Oh ya? Unir ini silakan dulu. Oh, ya udah silakan Unir ini tafadhol. Satu lagi. Silakan Unir ini. Itu ya. Oke, sip. Ya, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya terlalu banget sebenarnya, makanya mau nangis. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam forum ini. Apa yang kita niatkan bisa dilaksanakan. Saya biasanya lihat dari belakang aja, saya nggak punya YouTube channel atau yang lainnya juga. Tapi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur pada Allah, kita ini orang-orang yang dipilih untuk menjual diri kita kepada Allah dengan balasannya surga, insya Allah. Amin. Insya Allah saya mohon sama Allah ya, moga-moga kita dikuatkan satu sama lain. Kalau ada perbedaan atau ada yang kurang menyenangkan dengan yang lain, Allah buka hati kita masing-masing untuk saling memaafkan dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain walaupun itu di belakang layar. Kalau di depan janganlah, kalau misalnya lagi live YouTube channel atau apa, jangan sampai kelihatan kalau ada yang kurang enak atau apa, lebih baik diomongin di forum luar gitu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah mengawali semua ini ya, yang jadi pionir di masa lalu. Saya kagum dengan kalian gitu ya, dan saya berharap moga-moga ini berlanjut terus gitu ya, dan tambah berkembang. Semoga Allah juga memudahkan urusan kita semua dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada apa-apa mungkin bisa jangan malu-malu minta tolong dengan yang lain, karena nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti butuh pertolongan orang lain. Dan orang di luar tuh nggak perlu tahu sebenarnya kalau ada apa gitu. Itu aja, saya nggak banyak mau bicara apa-apa karena juga yang lain lebih paham dari saya dan lebih berilmu. Insya Allah doanya aja kita satu sama lain ya. Semoga Allah mengikat hati kita seperti yang di surat Ali Imran itu. Doa kita juga gitu ya, satu dengan yang lain. Hati Muslim itu bisa bersatu kalau dia diikat oleh Allah gitu. Nggak ada yang bisa menguatkan hati Muslim satu dengan yang lainnya kecuali Allah. Mau dibayar dengan berapapun, kalau memang Allah nggak mau, nggak akan bisa. Jadinya itu aja, saya nggak saya mohon maaf lahir batin kalau mungkin apa yang saya bilang tidak terlalu tidak terlalu berarti, nggak apa-apa. Itu yang saya mampu. Moga-moga nanti lain kali kita bisa bertemu lagi, bisa rutin ketemu, dan insya Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibus sa'ilin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedihnya sedih haru, Ikhwanun. Itu sedihnya sedih haru karena persatuan kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Gurunda tafadhol. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Panglima yang kami hormati. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kepala guru dan juga abang saya yang ada di sini, atau sahabat-sahabat dimanapun berada yang mendengarkan acara ini adalah acara ikrar kami sebagai apologet bersatu ya, di dalam kemudian menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi sahabat-sahabat
yang muslim maupun yang non-muslim yang menyaksikan ini, pahami bahwa Islam itu satu. Tuhannya satu, kiblatnya satu, Rasul pembawa syariatnya pun satu. Maka mati dan hidup pun kami satu. Ini perlu dipahami, perlu dicamkan dan direnungkan. Kami berada di tengah-tengah kalian semua, para teman-teman sekalian, yang muslim maupun non-muslim yang ada di luar sana. Bahwasanya keberadaan kami itu adalah sebuah fenomena yang harus Anda sadari bahwa itu adalah penggambaran dari Al-Quran. Kitab suci kami mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidum wa nahnu lahu muslimun. Kerangka ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin, ya, penyembah-penyembah berhala, dan juga muatannya adalah ahli kitab yang juga mencakup Yahudi dan Nasara. Ayat ini diwahyukan oleh Allah dengan amanat yang sangat mulia yang begitu sempurna. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, billati hiya ahsan. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab yang diwahyukan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi, saya mewakili teman-teman apologet muslim yang ada di sini, memberikan pesan persaudaraan kepada saudara-saudara. Biarkan dialog ini berlangsung. Biarkan debat ini berlangsung. Jangan saling mencekal kita dengan cara-cara yang tidak baik. Jangan manja, jangan cengeng. Ketika Anda terjun ke dunia apologet, dunia debat lintas agama, kuping, mata, akal, pikiran, perasaan Anda sudah harus siap jihad di situ. Berkorban perasaan, berkorban waktu. Jangan kemudian Anda manja, cengeng. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lari. Jangan. Saya ingatkan, ya. Menurut informasi yang saya dengarkan, dari sejak tahun 2018 saya sudah sering dilaporkan. Itu yang saya tahu. Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Jadi yang terjadi di negara kita ini, kami apologet muslim itu tidak ada yang pernah melapor dalam arti kata menginginkan sosok apologet dari sahabat Kristen, teman dialog kami untuk dipolisikan, untuk dilaporkan. Tunjuk wajahnya ke saya yang pernah melaporkan. Dalam hal apologet, dialog agama. Tunjukkan kepada saya. Biar saya hapus namanya di kartu keluarga. Yang ada ini adalah ranah publik, derita publik, konsumsi publik, sehingga ada di antara kita yang terjerat karena sudah berlebihan di dalam kemudian menyampaikan orasi, argumentasi, hujatan, penistaan terhadap agama saudaranya sendiri. Umat muslim tidak akan mungkin menghina dan menistakan Nabiullah Isa alaihissalam yang saudara-saudara kita sebut dengan Nabi dengan yang mereka sebut dengan Yesus. Tak mungkin. Justru kami melindungi beliau. Ya. Kami mengangkat beliau yang tidak dianggap di tempat kelahirannya, justru kami muslim yang mengangkat derajat beliau. Islamlah yang kemudian menjaga marwah beliau sepanjang zaman dan mendudukkan beliau sebagai manusia termulia. Bayangkan di dalam Al-Quran disebutkan seorang laki-laki yang suci. Apa itu masih kurang? Jadi dialog lintas agama ini terjadi oleh karena adanya
keinginan kita untuk menjabarkan kebenaran antara agama Islam dan agama yang saudara punya. Jadi kita jangan mudah untuk kemudian dipecah belah. Hanya karena kita menyuarakan agama kita masing-masing, kita mudah diadu domba. Sadari kita ini anak Indonesia, rakyat, bangsa, anak bangsa yang dibanggakan oleh negara. Isi kemerdekaan ini, ya, dengan menyatukan tekad, memberikan sesuatu yang positif terhadap negara. Dialog agama itu biasa, debat agama itu biasa. Lawang semua yang kita tahu, para nabi juga berdialog dengan orang-orang yang di luar dengan komunitasnya, dengan keyakinannya, tapi berjalan dengan cara-cara yang baik. Bukan berarti ketika ada yang menjadi terdakwa, kemudian kalian mengatakan, ah, ini pasti perilaku daripada apologet muslim. Tidak ada. Itu murni karena kuping dan mata rakyat Indonesia itu melihat dan tidak buta. Mereka lah yang melakukan aksi. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kisru. Bukan untuk mencelakai, tidak. Saya akan memimpin saudara untuk melaporkan ketika ada apologet muslim yang nyata-nyata tidak ada alasannya, tidak ada sumbernya, tiba-tiba muncul menghina dan menistakan apapun yang ada dalam agama saudara. Saya yang akan memimpin. Tapi selama dialog itu berjalan, kita bangun narasi berdasarkan dengan kitab yang kita punya, ayo mari kita adu argumen. Lempar kursi boleh terjadi dalam forum. Lempar meja boleh terjadi dalam forum. Tetapi setelah itu kita adalah saudara. Engkau adalah saudara kami. Saudara sebangsa dan setanah air. Di sini kita lahir, Bung. Di sini juga kita akan dikebumikan. Di sini tumpah darah kita. Maka Indonesia harus tercipta kedamaian antar agama, antar anak bangsa. Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Lalu kemudian kalau ada yang terciduk, kami yang dituduh lapor. Pemerintah kita ini bukan orang bodoh, aparatur negara ini bukan orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi, sedikit-sedikit lapor diterima laporannya, tidak. Mau kita lapor setiap hari, setiap saat, 2 atau 3 kali sehari kita laporkan oknum. Kalau aparatur negara mengatakan ini tidak kena delik hukum, tidak akan ditangani. Tapi tanpa kita lapor pun, kalau sudah menjadi biang kericuhan yang akan melahirkan gangguan ketertiban di negara ini, maka aparatur negara mengambil tindakan tanpa laporan dari siapapun. Ini yang perlu dipahami. Jadi tolong, ya, pernyataan sikap kami ini bukan main-main. Ini penegasan. Kami berikrar bersatu. Kenapa? Kami tidak mau negara ini terpecah. Kami tidak mau hanya karena tendensi keagamaan negara kita ini berpecah. Kami tidak mau. Makanya kami menyatukan tekad. Makanya kami hadir malam ini. Dan kami pun menginginkan dari apologet Kristen, kalau bisa kalian juga menyatakan sikap. Bahwa kita menjaga negara Republik Indonesia, tidak akan mengganggu kedaulatan negara ini, tidak akan menghancurkan negara ini, dan tidak akan melahirkan sebuah kisru menjadi pencetus terpecahnya agama, anak bangsa. Kita hindarkan itu. Ayo, mari kita sama-sama berikrar. Kami sudah berikrar menjaga negara Republik Indonesia di bawah panci agama Islam, menjaga kedaulatan, menjaga persatuan antar anak bangsa tanpa melihat suku, ras, agama, dan seterusnya. Kita adalah satu. Dialog agama tetap adalah dialog yang harus kita bangun. Tapi tidak berarti kita saling benci satu sama lain. Biarkan aparatur negara yang menyikapi ketika ada yang melanggar aturan. Karena negara kita ini berdasarkan atas asas hukum. Saya kira begitu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim, ya, sahabat-sahabat non-muslim, saudara-saudara kami yang selama ini siang malam bersama kami, bertahun-tahun kita sudah bersama memperdebatkan keyakinan kita. Keyakinan kita perlihatkan bahwa kita ini benar-benar mewakili agama kita dengan hati dan nurani, bukan karena kebencian. Buktikan itu. Kami pun akan membuktikan. Saya kira demikian. Siap. Pertama, Bang Ariesto, ini pedang Zulfikar ngefans berat ke Bang Ariesto karena berkat Bang Ariesto dia bisa ngebubukin si Sofi Badut itu di LC Akuk. Sama di LC Akuk minta nasihat untuk yang di live komen Gurunda. Tafadol. Iya.
Ini lagi-lagi amanah yang diberikan kepada saya. Jadi sahabat-sahabat muslim ataupun non-muslim, janganlah kalian saling memanas-manasi, menghujat, di live komen. Duduklah yang cantik, dengarkan kami berdebat, dengarkan kami berdialog. Yang muslim sebelum putar video debat kami, wudhu dulu. Kalau perlu sholat 2 rakaat dulu supaya hatinya tenang. Ini perang logika, bukan perang fisik. Disitulah kita mengukur kebenaran kitab suci kita, kebenaran agama kita. Bukan untuk adu jotos, adu tinju, bukan. Begitu juga sahabat-sahabat Kristen. Janganlah saling mencaci maki. Malulah terhadap slogan ajaran kasih itu. Buktikan bahwa agama Kristen itu memang memiliki satu konsep yang luar biasa, yaitu ajaran kasih. Perlihatkan ajaran kasih itu. Di mana ajaran kasih yang kalian punya, itu lebih di atas daripada ajaran agama kasih yang ada di Indonesia ini. Buktikan. Kalau ada yang menghujat antum semua, ada yang menghina antum, buktikan tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Maka damai sejahtera akan tercipta di Indonesia ini. Kenapa? Islam juga mengklaim dirinya rahmatan lil alamin. Maka teman-teman yang ada di live comment, coba dirubah lagi paradigma berpikirnya bahwa apologet itu bertemu hanya untuk hujat-hujatan. Hilangkan itu. Itu stigma yang keliru. Kami bertemu, mempertemukan untuk mempertontonkan, inilah kebenaran itu. Bahwa ketika kebenaran itu diungkit, maka kebenaran itu akan memperlihatkan dirinya. Harum, semerbak, mewangi. Bukan saling caci maki dan memaki. Biarkan kami yang ada di atas. Biarkan kami para apologet itu kemudian adu argumen. Antum yang di bawah Adam. Kalau perlu, ambil kamera, ambil HP, duduk bersama dengan yang non-Islam, tertawa bersama, menyaksikan dialog. Habis itu salaman, jangan ribut, jangan malah adu jotos saling maki satu sama lain. Berhenti dengan cara-cara seperti itu. Karena apa tujuannya, apa gunanya kita memberikan suatu edukasi kebenaran? Kalau ternyata yang terlontar dari tulisan-tulisan kita itu adalah caci maki. Ayo, buktikan kita adalah agama rahmatan lil alamin. Begitu juga sahabat Kristen, buktikan. Anda semua saudaraku yang kami kasihi adalah penganut ajaran kasih yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Belum Gurunda. Yang soal jangan nonton channelnya Tritung sama agenda yang ini Gurunda. Apa agenda ini dah, program live ini. 2 poin Gurunda. Afwan. Kan Gurunda yang dihormati. Jadi teman-teman, sekali lagi ini sudah sering kita suarakan. Supaya tidak ada benturan komentar, ribut di bawah kolom komentar. Ayo masuk ke dalam Zoom, ya, masuk ke dalam channel-channel Muslim. Tonton di situ. Nggak perlu ke channel-channel teman-teman Kristen. Nggak perlu. Kenapa? Nanti akan melahirkan sebuah keadaan di mana Anda sakit hati. Anda juga akan kecewa. Anda juga akan goyah nantinya. Begitu juga teman-teman Kristen, tidak perlu ke channel-channel Muslim, tidak perlu. Kenapa? Nanti terjadi maki-makian di sana, tidak perlu. Tapi kalau Anda sudah bisa bawa diri, ya, yang Muslim, tolong sekali lagi bawa diri dalam arti kata Anda ke channel-channel Muslim, nyimak di sana, perbanyak kalimat-kalimat yang indah buat ajaran agama Islam. Buktikan itu. Lalu kemudian pesan saya kepada adik-adik saya yang masih apa istilahnya itu? Masih milenial. Jangan pernah ke TikTok kalau Anda belum menguasai materi. Jangan pernah Anda ikut debat kalau Anda belum bisa memisahkan antara hak dan batil. Jangan pernah sekali-sekali naik di komal teman-teman Kristen kalau membaca Quran pun Anda tidak bisa. Ini bukan main-main. Ini bukan candaan. Ketika Anda muncul di sana, perang perasaan, perang logika, perang ilmu, perang emosional, itu semua kerja. Jadi ketika Anda ditanyai satu ayat dalam Al-Quran Anda tidak tahu, itu dampaknya bukan hanya untuk kepada Anda sendiri, tapi semua umat Islam di bawah yang nonton Anda. Mukanya akan kecewa. Meskipun Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi dengan cara Anda menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka teman-teman kita yang nonton akan kecewa. Karena itulah belajar dulu. Pahami Al-Quran. Minimal masuk ke Zoom-Zoom yang berafiliasi.
dengan teman-teman yang ada sebagai apologet. Masuk ke sana, belajar di sana. Jangan masuk-masuk jadi bulan-bulanan, ditertawakan. Apa akibatnya? Teman-teman Kristen yang tadinya hatinya lembut menjadi keras. Dikarenakan karena dia tidak menemukan kebenaran dari lisan saudara. Jadi berhenti masuk ke dalam kalau Anda belum bisa memisahkan antara hak dan yang batil. Saya kira begitu. Masih adakah? Mungkin bisa Satu diwakili lagi kepada- Gurunda, agenda kita yang akan berjalan tiap bulan ini Ya, tafadhol. betul. Yang terakhir, kepada sahabat-sahabat saya mohon, ya, sebagai orang yang dituakan, karena memang sudah berumur saya minta dengan hormat, kalau bisa sekali sebulan kita ngumpul seperti ini. Tapi bukan menyatakan sikap lagi, tapi berbicara tentang internal, apa yang penting untuk kita lakukan di dalam menjaga agar generasi Islam Indonesia ini menjadi kuat, tidak lemah, dan tidak mudah terprovokasi. Sekira itu salah satu agenda yang sangat baik. Jadi saya berpesan, saya minta kepada semua apologet untuk berkumpul, baik itu di M3, kalau kita putuskan di ZTZ atau di MCI, silakan. Yang penting ada satu kali sebulan kita bertemu, nanti agendanya kita atur kemudian, begitu juga tema-tema atau materi yang akan kita bahas. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami hadir di sini itu karena kecintaan kami terhadap negara ini, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, tengok ketika Indonesia PSSI melawan dengan Malaysia, kita semua berseru teriak Indonesia, 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 tanpa mengenal ras, suku, agama dan apapun itu. Begitu Indonesia PSSI yang kita cintai berhadapan dengan negara lain, di situ kita lihat kecintaan kita. Maukah kita kecintaan ini pudar hanya karena dialog agama? Tentu tidak. Maka karena itu dialog agama kita jadikan sebagai ajang silaturahmi antar anak bangsa. Demikian saya kira sahabat-sahabat, para guru saya yang ada di sini, terima kasih atas segala perhatiannya. Rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, di sini kami tidak lupa mendoakan antum semua yang lagi sakit, kiranya disembuhkan oleh Allah, yang lagi ada masalah dengan keluarga, dengan ekonomi dan seterusnya, dimudahkan oleh Allah, yang lagi punya urusan, yang punya urusan dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah. Dan sahabat-sahabat semuanya dibahagiakan serta dikabulkan segala apa yang Anda usahakan. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.